Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Odelia sebagai asisten BSCE 11.0. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai perhitungan MPS dan RCCP. Sebelumnya kita telah melakukan perencanaan produksi di agregat dan disagregat, maka selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS. Pertama-tama, kita perlu melengkapi data lead time dari setiap komponen tas ransel dan juga tas lempang. Lead time ini nantinya akan digunakan sebagai faktor perhitungan pada MPS, sekaligus memberikan input bagi MRP. Teman-teman bisa langsung masukkan lead time seperti yang telah ditentukan pada studi kasus seperti yang ada di layar. Dan berikut merupakan grafik perbandingan lead time setiap komponen tas ransel dan tas lempang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Master Production Schedule atau MPS, atau jadwal induk produksi. MPS merupakan jadwal yang disusun untuk mengetahui status tiap item yang akan diproduksi, kapan item tersebut akan dibutuhkan, dan berapa banyak yang akan dibutuhkan. Pada MPS, terdapat informasi jumlah dan periode pengiriman untuk setiap produk akhir, tetapi tidak selalu tepat sejumlah hasil forecast. MPS memperhitungkan kendala pada manufaktur, yaitu kapasitas dan persediaan produk akhir yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi awal pada kapasitas tersedia untuk memastikan bahwa jumlah MPS dapat direalisasikan. Evaluasi awal kapasitas tersebut dikenal dengan Raw Capacity Planning atau RCCP, di mana jika kapasitas ini tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan penyesuaian MPS. Pada MPS kali ini, kita juga akan memperhatikan libur Hari Raya Idul Fitri dan juga Natal Tahun Baru. Maka dari itu, untuk periode ke-15 dan juga 16, begitu juga dengan periode 51 dan 52, tidak akan diperhitungkan. MPS didapatkan dari hasil run-up, hasil disagregat pada sheet sebelumnya. Maka dari itu, kita akan masukkan rumus untuk MPS tas ransel dengan rumus sama dengan round up, buka kurung, kemudian teman-teman bisa beralih ke sheets disagregat dan pilih untuk minggu pertama di periode 37 untuk tas ransel. Kemudian titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Begitu juga untuk MPS tas lempang dengan rumus sama dengan round up, buka kurung, kemudian beralih ke sheets disagregat dan pilih untuk minggu pertama di periode 37 untuk tas lempang. Kemudian titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Kemudian teman-teman bisa blok aja untuk tas ransel dan tas lempang, dan drag dari periode 1 sampai ke periode ke-14. Kemudian di sini untuk periode ke-17, teman-teman akan memasukkan rumus yang sama, yaitu sama dengan round up, dalam kurung, kemudian beralih ke sheets disagregat, dan pilih untuk minggu ke-17 tas ransel. Lalu titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Begitu juga untuk tas lempang dengan rumus sama dengan run up, dalam kurung, beralih ke sheets disagregat, dan pilih untuk pemilihan tas lempang di minggu ke-17 periode ke-40. Titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Kemudian teman-teman bisa blok aja kedua row-nya dan di-drag sampai periode ke-26. Lalu untuk periode ke-27, teman-teman bisa mengisikan dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan run up, dalam kurung, beralih ke sheets disagregat, dan pilih untuk minggu ke-27 periode ke-43 tas ransel, lalu titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Begitu juga dengan tas lempang dengan rumus sama dengan run up, dalam kurung, beralih ke disagregat dan pilih untuk tas lempang di minggu 27, titik koma 0, tutup kurung, dan enter. Lalu bisa diblok aja kedua row-nya dan di-drag sampai periode ke-50. Nah, di sini teman-teman bisa melihat tabel MPS untuk tas ransel dan juga tas lempang. Kemudian kita akan mengerjakan untuk tabel RCCP proses layout, di mana RCCP merupakan proses validasi MPS terhadap kapasitas yang dimiliki. Input dari RCCP ini antara lain Master Production Schedule atau MPS dan waktu proses per unit. Oleh karena itu, kita perlu melengkapi data waktu proses tas ransel dan tas lempang dari setiap departemen terlebih dahulu untuk mempermudah pengerjaan. Untuk pengerjaan RCCP dibagi menjadi dua, yaitu untuk proses layout dan produk layout. Pertama, kita akan melakukan perhitungan RCCP untuk proses layout.
Caranya adalah dengan rumus berikut. Pertama-tama kita akan mengisi untuk waktu proses tas ransel untuk mesin jahit A. Dengan rumus, waktu proses mesin A tas ransel dalam bentuk jam. Maka di sini kita akan mengisikan sama dengan. Kemudian kita akan beralih ke sheets data waktu proses 1, dan kita mengambil untuk waktu proses tas ransel di mesin jahit A. Jadi di sini adalah sama dengan data waktu proses 1 C3, kemudian enter. Begitu juga untuk waktu proses tas lempang bagi mesin jahit A, dengan rumus sama dengan waktu proses mesin A tas ransel dalam bentuk jam. Sama dengan waktu proses mesin A tas lempang dalam bentuk jam. Maka di sini kita akan beralih ke sheets data waktu proses 1 dan memilih untuk waktu proses dalam bentuk jam bagi tas lempang di mesin jahit A, yaitu 0,208. Atau rumusnya adalah sama dengan data waktu proses 1 di F3. Lalu di enter. Kemudian di sini kita akan mengisi rumus untuk agregat, di mana ini didapatkan dari waktu agregat proses mesin A pada tas ransel dan juga tas lempang, dengan rumus sama dengan max dalam kurung, kemudian kita akan mendrag dari tas ransel dan juga tas lempang. Lalu kita tutup kurung dan enter. Kemudian teman-teman bisa ngeblok aja 3 kolom yang terdapat, yaitu waktu proses untuk tas ransel, waktu proses tas lempang, dan juga agregat. Kemudian drag sampai ke meja kerja. Data waktu proses pada tas ransel dan tas lempang ini nantinya akan diagregatkan untuk mendapatkan nilai yang paling maksimum di antara keduanya, dan menggunakan service level sebesar 0,95 sesuai dengan studi kasus yang tersedia. Selanjutnya, kita akan mengisi jumlah tenaga kerja per mesin terlebih dahulu berdasarkan perhitungan agregat dari metode yang terpilih, yaitu mix strategi, serta menghitung jumlah tenaga kerja per mesin setiap departemennya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, kita akan mengisi jumlah tenaga kerja keseluruhan yang didapat dari jumlah worker requirements pada metode agregat terpilih, yaitu mix strategi. Maka di sini teman-teman akan mengisikan rumus sama dengan transpose dalam kurung. Kemudian teman-teman beralih ke sheets agregat all departemen dan memilih untuk worker requirements di mix strategi, karena mix strategi merupakan strategi agregat yang terpilih. Teman-teman bisa drag aja dari K4 sampai ke K15. Maka di sini rumusnya adalah sama dengan transpose agregat all departemen K4 sampai K15. Kemudian enter. Di sini teman-teman bisa melihat ada jumlah tenaga kerja secara keseluruhan per periode, dari periode ke-37 sampai periode ke-48. Kemudian di sini kita akan mengisi untuk jumlah tenaga kerja per mesin dalam bulanan. Di sini akan dihasilkan dari rumus sama dengan waktu agregat mesin A dibagi waktu agregat dari total waktu proses tas ransel dan tas lempang dikali jumlah tenaga kerja keseluruhan pada, dengan rumus sama dengan run up buka kurung sebanyak 3 kali. Kemudian teman-teman bisa pilih F4 atau agregat dari tas ransel dan tas lempang di mesin jahit A, lalu dikunci dengan Fn F4 atau F4, kemudian tutup kurung, dibagi dengan D9 atau agregat all departemen dari tas ransel dan tas lempang. Lalu untuk D9-nya dikunci dengan Fn F4 atau F4, kemudian tutup kurung, dikali dengan D32, buka kurung, D32 atau jumlah tenaga kerja keseluruhan pada periode ke-37, lalu tutup kurung, titik koma 0, tutup kurung, lalu enter. Kemudian di sini teman-teman bisa drag aja dari periode ke-37 sampai bulan ke-48. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi untuk jumlah tenaga kerja per mesin setiap minggu yang dapat ditulis dengan rumus sama dengan D37 yang diambil dari jumlah tenaga kerja per mesin di bulan ke-37, lalu enter. Kemudian untuk minggu keduanya, teman-teman bisa mengisi dengan rumus sama dengan D46, kemudian dikunci dengan FNF4, kemudian enter. Lalu teman-teman bisa mendrag dari periode kedua sampai periode keempat.
Begitu juga untuk minggu kelima di periode ke-38, maka kita akan mengisi dengan sama dengan E37. Kemudian enter. Lalu untuk minggu ke-6 yaitu sama dengan H46 dikunci dengan Fn F4 atau F4. Lalu enter dan di-drag sampai minggu ke-8. Begitu juga untuk mesin jahit B, mesin jahit C, dan juga meja kerja. Selanjutnya, kita dapat melakukan perhitungan RCCP atau kebutuhan kapasitas pada tas ransel dan juga tas lempang dengan metode Bill of Labor. Selanjutnya, kita dapat melakukan perhitungan RCCP atau kebutuhan kapasitas pada tas ransel dan juga tas lempang dengan metode Bill of Labor Approach. Rumusnya adalah, di mana di sini demand tas ransel ini didapatkan dari hasil MPS yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian untuk mesin jahit A didapat dari waktu proses ransel pada mesin jahit A dikali dengan plan order MPS ransel. Maka di sini akan diisi dengan rumus sama dengan D4 atau waktu proses tas ransel di mesin jahit A, kemudian dikunci dengan Fn F4, lalu dikali dengan D11 atau MPS yang didapat untuk tas ransel. Kemudian di enter. Begitu juga dengan mesin jahit B dengan rumus sama dengan waktu proses tas ransel di mesin jahit B, lalu dikunci dengan Fn F4, kemudian dikali dengan plan order di tas ransel minggu pertama. Lalu di enter. Kemudian untuk mesin jahit C juga dengan rumus yang sama, yaitu sama dengan waktu proses tas ransel di mesin jahit C, lalu dikunci dengan Fn F4, dan dikali dengan D11 atau MPS-nya. Lalu di enter, dan untuk meja kerja didapatkan dengan rumus sama dengan waktu proses tas ransel di meja kerja, kemudian dikunci dengan Fn F4, kemudian dikali dengan D11 atau MPS dari tas ransel, lalu di enter. Untuk jumlah kapasitas yang dibutuhkan tas ransel akan didapatkan dari total dari seluruh kapasitas tas ransel. Maka di sini akan dituliskan dengan rumus sama dengan sum, kemudian buka kurung, dan drag dari mesin jahit A sampai meja kerja. Tutup kurung, lalu enter. Kemudian lakukan hal yang sama untuk tas lempang yang didapat dari waktu proses untuk tas lempang di mesin jahit A, kemudian dikali dengan MPS tas lempang. Di sini teman-teman bisa blok aja dari mesin jahit A sampai jumlah kapasitas yang dibutuhkan tas ransel, kemudian di drag aja sampai periode ke-50. Selanjutnya di sini kita akan menghitung untuk jumlah keseluruhan kapasitas yang dibutuhkan yang didapatkan dari penjumlahan jumlah kapasitas yang dibutuhkan tas ransel ditambah dengan jumlah kapasitas yang dibutuhkan tas lempang. Maka di sini akan kita ketikkan rumusnya yaitu sama dengan D17 ditambah D24. Kemudian enter. Lalu teman-teman bisa drag sampai periode ke-50. Kemudian di sini kita akan mengisi kapasitas tersedia reguler yang didapatkan dari jam kerja reguler dikali hari kerja dikali performance level dikali total mesin seluruh workstation dan dibagi 4 minggu. Maka untuk rumusnya itu sama dengan buka kurung sebanyak 5 kali. Kemudian ketikkan 8 yaitu jam kerja reguler, kemudian tutup kurung dikali dengan 20 atau hari kerja, lalu tutup kurung dikali dengan 0,95 yaitu performance levelnya, kemudian tutup kurung, kemudian dikali dengan D50 atau jumlah tenaga kerja di minggu pertama. Kemudian tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian dibagi 4 dan enter. Kemudian di sini kita akan mengisi untuk kapasitas tersedia reguler ditambah overtime didapat dari jam kerja reguler ditambah jam kerja lembur dikali hari kerja dikali performance level dikali total mesin seluruh workstation dibagi 4 minggu. Maka di sini rumusnya adalah sama dengan buka kurung sebanyak 5 kali, kemudian 8 jam kerja reguler ditambah dengan 2 jam kerja lembur, kemudian tutup kurung,
dikali dengan 20 hari kerja, lalu tutup kurung, dikali 0,95 sebagai performance levelnya, kemudian tutup kurung, lalu dikali dengan D50 atau jumlah tenaga kerja per mesin di minggu pertama. Lalu tutup kurung sebanyak 2 kali, lalu dibagi 4 dan enter. Kemudian di sini teman-teman bisa blok aja untuk kedua row dan drag sampai ke periode ke-50. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kita bisa melihat misalnya pada week pertama. Pada week pertama disimpulkan bahwa kapasitas tersedianya sebesar 570. Sedangkan yang kita butuhkan ini sebesar 572. Nah, maka perusahaan dapat menggunakan overtime agar kapasitas yang tersedia di perusahaan dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan. Dapat dilihat bahwa hasil kapasitas tersedia regular ditambah overtime yaitu sebesar 713, sehingga dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan per bulan. Kemudian kita dapat membuat grafik RCCP untuk mempermudah kita dalam membaca data RCCP yang telah dihitung. Pembuatan grafik ini dilakukan dengan cara menginputkan yang pertama adalah jumlah kapasitas tas ransel, di mana di sini diambil dari kapasitas tas ransel pada mesin A. Maka di sini kita ketikkan sama dengan, kemudian kita ke sheets RCCP proses layout yang sudah kita isi sebelumnya, dan mengambil D13 atau waktu tas ransel di mesin jahit A. Kemudian ketikkan enter. Lalu untuk jumlah kapasitas tas lempang, kita ambil dari kapasitas tas lempang pada mesin A. Karena di sini kita mau mengisi untuk grafik RCCP proses layout di departemen 1 atau mesin A. Dengan rumus sama dengan, kemudian kita kembali ke RCCP proses layout dan memilih untuk mesin jahit A di tas lempang. Atau RCCP proses layout di D20. Lalu enter. Kemudian di sini adalah jumlah kapasitas yang dibutuhkan didapat dari penjumlahan jumlah kapasitas tas ransel ditambah dengan jumlah kapasitas tas lempang. Maka rumusnya adalah sama dengan C3 ditambah dengan C4. Lalu enter. Jumlah kapasitas tersedia didapatkan dari jam kerja reguler dikali hari kerja per minggu, dikali performance level, dan dikali jumlah mesin pada mesin A. Maka di sini kita ketikkan rumus sama dengan buka kurung sebanyak 5 kali, lalu 8, tutup kurung, dikali 5, sebagai hari kerja per minggu ada 5, kemudian tutup kurung, dikali dengan 0,95, yaitu performance levelnya, kemudian tutup kurung, dan dikali RCCP-nya. Maka kita akan beralih ke sheets RCCP proses layout dan mengambil untuk D46 atau mesin jahit A di minggu pertama. Kemudian kita ketikkan enter. Kemudian di sini kita akan mengisi jumlah kapasitas tersedia ditambah overtime, yaitu didapatkan dari jam kerja reguler ditambah jam kerja lembur dikali hari kerja dikali performance level dan dikali jumlah mesin pada mesin A. Dengan rumus sama dengan buka kurung sebanyak 5 kali, 8 jam kerja ditambah dengan 2 jam kerja overtime, kemudian tutup kurung, dikali dengan 5 hari kerja per minggu, lalu tutup kurung, dikali dengan 0,95 yaitu performance levelnya, tutup kurung, dikali dengan, kita kembali lagi ke RCCP proses layout dan memilih untuk D46 atau mesin jahit A di minggu pertama periode ke-37. Kemudian enter. Kemudian di sini teman-teman bisa blok dari jumlah kapasitas tas ransel sampai jumlah kapasitas tersedia tambah overtime dan drag aja sampai periode ke-50. Begitu juga untuk departemen kedua, departemen ketiga sampai departemen meja kerja. Dan setelah melengkapi semua rumus-rumusnya, teman-teman bisa drag aja sampai ke periode terakhirnya. Kemudian di sini kita bisa melihat ada grafik
perbandingan kapasitas untuk Departemen 1 Mesin A, di mana berdasarkan grafik RCCP kapasitas Departemen 1 Mesin A, dapat disimpulkan bahwa kapasitas yang dibutuhkan pada sebagian besar periode masih berada di bawah kapasitas tersedia reguler. Namun, pada periode ke-45 sampai 49, kapasitas yang dibutuhkan melebihi kapasitas tersedia reguler, sehingga diperlukan penambahan overtime untuk memenuhi kebutuhan produksi. Karena kapasitas yang dibutuhkan masih berada di bawah kapasitas tersedia ditambah overtime, maka permintaan konsumen tetap dapat dipenuhi tanpa penambahan sumber daya. Oleh karena itu, MPS tidak memerlukan perbaikan karena seluruh kebutuhan kapasitas masih dapat dipenuhi. Jumlah kerja bersih di periode 37 hingga 48. Caranya teman-teman bisa sama dengan round up buka kurung D41 atau demand per bulan dikali atau bintang dikali D41 dikali dengan D8 atau total waktu untuk produksi 1 unit tas ransel. Lalu teman-teman bisa kunci atau FNF4 atau F4, lalu titik koma atau koma 0 tutup kurung, enter. Lalu untuk jumlah pekerja itu teman-teman bisa isi dengan sama dengan round atau pembulatan gitu ya teman-teman. D42 atau jumlah kerja bersih dibagi dengan 20 karena 20 hari kerja dikali 8 karena 8 jam kerja 1 hari, tutup kurung, titik koma 0 atau koma, tutup kurung, enter. Lalu teman-teman bisa blok dua-duanya, lalu teman-teman drag ke kanan sampai ujung, sampai periode 48. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah kerja dari setiap departemen. Karena kita sebelumnya udah menghitung demand per bulan, jam kerja bersih, dan juga jumlah pekerja, baru kita bisa menghitung jumlah tenaga kerja per mesin per bulan. Nah, caranya untuk jumlah tenaga kerja departemen mesin A per periode itu sama dengan round up, buka kurung 3 kali ya teman-teman. Lalu D4 atau durasi waktu proses tas ransel di mesin jahit A dikunci FNF4 lalu tutup kurung dibagi sama D8 atau durasi keseluruhan kunci juga lalu dikali sama D43 atau jumlah pekerja. Lalu tutup kurung titik koma 0 tutup kurung. Teman-teman bisa tambahkan kurung ya di D8. Lalu enter. Selanjutnya kita akan masuk ke RCCP Product Layout. Nah, perbedaannya dengan RCCP Product Layout itu ada di perhitungan jumlah mesin atau pekerjanya. Nah, untuk perhitungan jumlah mesin dan pekerja di RCCP Product Layout, teman-teman bisa mengikuti langkah berikut. Yang pertama, kita akan mengisi demand per bulan di tabel tas ransel dengan cara jumlahkan demand dari periode tiap minggu, berarti sama dengan sum D12 atau demand per minggu di periode 37 hingga G12, enter. Lalu untuk yang periode 38 juga sama dengan sum periode 38, enter. 39, enter.
sama dengan SAN periode 41 demand di periode 41 untuk tes ransel Nah, untuk yang 48 juga sama dengan SAM. Lalu teman-teman bisa blok demand pas ransel di periode 48. Oke. Nah, selanjutnya untuk di mesin jahit B itu sama aja, teman-teman bisa ketik sama dengan round up. Round up, terus durasi di mesin jahit B kunci dibagi dengan total waktu dikunci juga dikali sama jumlah pekerja 0,0 tutup kurung lalu enter. Untuk mesin jahit C juga sama, tuh sama dengan round up durasi mesin jahit C kunci dibagi durasi total kunci lalu dikali dengan jumlah pekerja tutup kurung enter. Jangan lupa tambahin titik koma atau koma nol ya teman-teman, enter. Lalu untuk di meja kerja juga sama dengan round up durasi meja kerja kunci dibagi total waktu atau D8 kunci lalu dikali dengan jumlah pekerja atau D43 titik koma nol tutup kurung enter. Oke, nah dari sini kita udah tahu berapa banyak jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan untuk periode 37 hingga 48. Nah, setelah didapat kapasitas mesin per pekerjanya, kita dapat melakukan pengecekan apakah kapasitas yang kita miliki itu cukup untuk memenuhi kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi demand. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman bisa ke tabel yang warna abu-abu. Habis itu, untuk kapasitas tersedia reguler tes ransel jam kerja orang, ini teman-teman bisa isi dengan sama dengan lalu buka kurung 5 kali terus 8 atau jam kerja per hari dikali 20 atau 20 hari kerja per bulan dikali 0,95 atau performance level lalu dikali sama D61 atau jumlah tenaga kerja per minggunya lalu tutup kurung lalu dibagi 4 karena kapasitas yang kita miliki itu adalah satuannya mingguan, makanya ini dari jumlah tenaga kerja per bulan dibagi 4 lalu enter. Lalu untuk kapasitas tersedia regular overtime itu sama aja rumusnya, tapi yang membedakan hanya ditambah durasi overtime. Jadi teman-teman bisa ambil dari kapasitas tersedia regular, lalu teman-teman copy ke
yang kapasitas tersedia reguler plus overtime. Lalu paste. Lalu di sini di yang 8 jam kerja, teman-teman tambahin 2 karena overtime-nya sebesar 2, lalu enter. Lalu teman-teman bisa blok, lalu drag ke samping sampai periode terakhir. Nah, selanjutnya karena di RCCP Product Layout ini udah selesai, kita akan lanjut ke sheet grafik RCCP Product Layout. Nah, teman-teman bisa buka sheetnya yang ini ya teman-teman. Lalu diklik. Lalu teman-teman bisa lihat ke tabel yang grafik kapasitas tas ransel. Di sini ada jumlah kapasitas tas ransel pada mesin A, jumlah kapasitas dibutuhkan, kapasitas tersedia, dan juga kapasitas tersedia plus overtime. Nah, untuk jumlah kapasitas tas ransel di mesin A, ini itu teman-teman sama dengan, lalu teman-teman bisa kembali ke sheet yang RCCP Product Layout di D14 atau sini. Lalu teman-teman bisa enter. Lalu untuk jumlah kapasitas dibutuhkan itu ini sama dengan jumlah kapasitas tas ransel atau C3. Enter. Lalu jumlah kapasitas tersedia ini sama dengan buka kurung 4 kali. Lalu 8 karena 8 jam kerja sehari, tutup kurung. Lalu dikali 5 karena 1 minggu 5 hari kerja, tutup kurung. Lalu dikali 0,95 performance level ya teman-teman, tutup kurung. Lalu dikali sama RCCP Product Layout. Jadi teman-teman kembali ke sheet RCCP Product Layout di D57. D57 atau jumlah tenaga kerja yang tersedia pada mesin jahit A. Lalu teman-teman tutup kurung, enter. Nah, untuk yang jumlah kapasitas tersedia plus overtime itu teman-teman bisa copy juga dari yang atasnya. Dari yang atas nih teman-teman, blok, terus Ctrl C. Lalu teman-teman bisa copy ke jumlah kapasitas tersedia plus overtime. Lalu di sini teman-teman tambahin 2 karena durasi overtime-nya selama 2 jam. Lalu teman-teman enter. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa blok keempat-empatnya, lalu di drag sampai periode terakhir. Nah, karena kita sudah melakukan pengerjaan untuk di grafik kapasitas ransel, selanjutnya kita bisa lihat di bawah sini grafik perbandingan kapasitas ransel Departemen 1 untuk mesin A, di mana kalau teman-teman lihat untuk garis yang berwarna abu-abu ini merupakan jumlah kapasitas tersedia, sedangkan yang warna merah itu tuh jumlah kapasitas yang dibutuhkan. Sehingga kalau dilihat dari grafik yang ada itu tidak ada jumlah kapasitas yang dibutuhkan itu melebihi jumlah kapasitas tersedia, apalagi kapasitas tersedia plus overtime. Jadi kapasitas yang dipunya sama perusahaan sekarang itu cukup untuk memenuhi kebutuhan jam untuk produksi demand yang dibutuhkan di periode tersebut. Baik, sekian untuk penjelasan perhitungan mulai dari MPS hingga ke RCCP proses dan produk layoutnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam proses pengerjaannya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.